Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Safiata Kalamingan dengan NIM 1216000035 yang pada video kali ini akan menjelaskan mengenai teori dan cara penggunaan SPSS dari uji ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance atau juga analisis ragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Nah, ANOVA ini adalah suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi rata-rata dan simpangan baku dari dua kelompok atau lebih variabel atau kelompok sampel. Uji ANOVA ini juga disebut dengan uji homogenitas. Dan untuk spesifikasi dari uji ANOVA itu adalah yang pertama data berskala ukur interval atau rasio. Dan untuk perbedaan dengan uji T itu perbedaan antara ANOVA dengan uji T itu uji ANOVA itu digunakan untuk dua sampel atau lebih. Jadi untuk sampel yang banyak. Nah, asumsi dari uji ANOVA yaitu data berdistribusi normal, data memiliki varian ragam yang homogen, antar pengamatan saling bebas atau independen, dan komponen-komponen dalam modelnya itu bersifat aditif. Lalu untuk prinsip ANOVA sendiri, itu melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi ragam di dalam kelompok within dan variasi ragam antar kelompok atau between. Variasi dalam kelompok itu adalah menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok hasil pengukuran. Dan untuk variasi antar kelompok itu untuk menggambarkan adanya perbedaan antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Nah, variansi jenis ini itu terjadi karena adanya perbedaan individu antar kelompok. Lanjut, berikut ada jenis-jenis ANOVA. ANOVA itu terbagi dalam 3 jenis, yaitu ada one-way ANOVA, di mana ia bertujuan untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok, di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Lalu yang kedua ada two-way ANOVA. Ini itu untuk untuk berfungsi menguji perbedaan rata-rata dengan melibatkan dua faktor. Nah, di two-way ANOVA ini terdapat dua faktor dan interaksi yang dipertimbangkan. Lalu yang terakhir itu multi-way ANOVA. Itu untuk menguji perbedaan rata-rata melibatkan 3 faktor. Terdapat 3 faktor atau lebih dan interaksinya dipertimbangkan. Jadi untuk one-way ANOVA itu satu faktor yang dipertimbangkan, two-way ANOVA itu 2 faktor dan interaksi yang dipertimbangkan, sedangkan multi-way ANOVA itu 3 faktor atau lebih dan interaksinya dipertimbangkan. Nah, interaksi di sini itu adalah perubahan pengaruh dari suatu faktor pada berbagai taraf faktor yang lain. Dan two-way ANOVA dan multi-way ANOVA itu biasa juga dikenal dengan nama ANOVA faktorial. Berikut penjelasan mengenai one-way ANOVA atau satu arah. Nah, ini adalah model linear aditif dari one-way ANOVA, di mana I sama dengan 1, 2. Ini itu adalah sampel, J juga 1, 2, R, dan YIJ itu nilai variabel respon pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Lalu rata-rata umum, lalu juga ada pengaruh perlakuan ke I dan pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Masih di one way satu arah, ini adalah bentuk hipotesis statistik dari one way satu arah, di mana H0 itu semua perlakuan itu memberikan respon yang sama, sedangkan H0 ditolak, tadi H0 diterima, lalu sedangkan H0 ditolak itu paling sedikit itu satu tanda sama dengan tidak berlaku. Ini adalah statistik uji untuk one way satu arah. Dan masih di one way satu arah juga, di mana kita lihat ini untuk
penjelasannya di rumus yang tadi. Nah, dengan kriteria uji one way satu arah adalah tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau P value kurang dari alfa. Nah, ini menggunakan tabel distribusi F dengan nilai peluang 1 min A dan derajat kebebasan itu sama dengan V1, V2, di mana V1 pengambilan dan V2 itu V1 itu pembilang dan V2 itu penyebut. Lalu ANOVA faktorial atau yang tadi itu untuk two-way ANOVA dan multi-way ANOVA. Nah, ini model linear aditif dari ANOVA faktorial. Lalu ini ada statistik uji dari ANOVA faktorial. Nah, lalu kriteria ujinya itu tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau P value kurang dari alfa. Sama juga gunakan tabel distribusi F dengan nilai peluang 1 min A dan derajat kebebasan V1, V2, di mana V1 adalah pembilang dan V2 adalah penyebut. Nah, di mana ini adalah penjelasan dari rumus yang tadi. Nah, kita akan membahas contoh kasus pada uji ANOVA. Ini adalah seorang dosen statistik di salah satu universitas swasta di Bandung ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai UTS statistik antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Dosen itu mahasiswa dari masing-masing kelas. Berikut merupakan data nilai UTS mahasiswa kelas A, kelas B, dan kelas C. Ini adalah tabel dari kasus ini. Seperti ini. Ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Ini hasil nilai UTS. Lalu lanjut kita akan menggunakan SPSS untuk menyelesaikan kasus tadi. Nah, masuk ke variabel view dulu ya. Ini untuk bagian name, yang pertama kita taruh nilai. Yang bagian kedua kita taruh kelas. Lalu desimalnya kita ganti, kita nolkan. Ini juga nolkan. Lalu labelnya kita tambahkan penjelasan. Uji nilai UTS statistik. Lalu di sini masih tetap kelas, kita taruh kelas aja. Lalu value-nya di sini kita tidak usah ditaruh. Lalu yang di kedua kita taruh untuk value 1 kita taruh kelas A. Lalu add. Lalu 2 kita taruh kelas B. Lalu add, lalu kelas C. Salah, mohon maaf. Ini 3, ini baru kelas C. Lalu add, lalu oke. Lalu di bagian measure-nya kita ganti ini jadi scale. Ini nominal. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, lalu kita isi nilai yang udah ada. Jadi seperti ini. Ini juga kita hapus. Nah, ini kita taruh. Jadi untuk ini setiap sampel ada 15 orang. Jadi ini adalah kelas 1 atau kelas A maksudnya. Nah, ini setelah saya sudah mengisi ya untuk kelas-kelasnya, ini 1, 2, 3. Ada kelas A, B, dan C.
dan itu nilainya. Lalu kita tekan analis, lalu general linear model, lalu univariate. Lalu kita taruh di dependent variable, sedangkan untuk kelas di fixed factor. Lalu tekan save. Lalu tekan save. Lalu kita klik ini checklist, standardized, lalu continue. Lalu ke post OOC. Langsung kita pindahkan ke sebelah kanan atau post HOC score. Lalu kita checklist yang ini, bincang. Kita continue. Lalu kita pilih option. Lalu kita checklist homogeneity test dan descriptive statistik. Lalu kita continue. Nah, lalu kita tekan OK. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, lalu setelah yang tadi kita menguji untuk uji penormalan ini, untuk uji penormalannya ini kita ganti di bagian ini, yang sekarang ini kita ganti jadi nominal. Nominalnya tetap untuk nilai nominalnya tetap scale. Yang diganti adalah yang variabel ketiga yang baru. Ini sudah scale nominal. Lalu kita masuk ke analis untuk menguji deskriptif statistik, lalu memasukkan. Setelah masuk ke explore, yang kita masukkan ke dependent list, ini yang standar list ini ya. Dependent list, terus kita tekan close. Equation analytic plot with test, lalu continue. Lalu oke. Kasus tersebut. Nah, untuk hipotesis statistik uji normalitas, H0 diterima, itu berarti data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan H0 ditolak, itu berarti data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan untuk hipotesis statistik uji homogenitasnya, itu H0 diterima berarti data homogen atau kedua kelompok itu memiliki varian yang sama. Atau H0 itu ditolak berarti data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Dan untuk hipotesis statistik ANOVA, H0 itu berarti itu rata-rata nilai UTS statistik kelas A, B, C adalah sama. Sedangkan H0 ditolak, itu rata-rata nilai UTS statistik kelas A, B, dan C itu berbeda. Nah, dan dengan alfa atau tingkat signifikan itu 5% atau 0,05. Dan ini adalah hasil SPSS yang sudah kita dapat tadi setelah kita mengerjakan di SPSS. Ini adalah hasil yang kita dapat. Ini untuk tes kenormalan atau normalitas, di mana yang kita dapat p-value itu lebih besar dari 0,05. Dan untuk kriteria uji, itu H0 ditolak apabila p-value itu kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil kan p-value itu lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Dengan kesimpulan, data berasal dari populasi berdistribusi normal. Lalu bagian test of equality of error variance, ini yang kita perhatikan itu p-value lebih besar dari alfa. Nah, untuk kriteria ujinya kan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Sedangkan hasil menunjukkan bahwa p-value itu lebih dari alfa, maka H0 juga diterima. Nah, untuk kesimpulannya data homogen atau kedua kelompok itu memiliki varian yang sama.
Nah, lalu ini juga masih hasil dari SPS tadi. Nah, ini test of between subject effect. Nah, ini yang kita lihat. Nah, untuk kriteria uji tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, ini atau p-value kurang dari alfa. Nah, hasil p-value itu yang ini nilai sig itu p-value 0,000, maka H0-nya ditolak karena p-value itu kurang dari alfa. Nah, dengan kesimpulan, rata-rata nilai UTS statistika kelas A, B, dan C itu berbeda. Dan ini nilai UTS statistik. Nilai POC. Nah, dengan kesimpulan, kelas A tidak sama dengan kelas B dan tidak sama dengan kelas C. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.